Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aldi Faris Prayogo dengan nomor induk mahasiswa 2103102239B dari jurusan Manajemen. Saya akan menjelaskan tentang profil perusahaan dari PT Mayora Indah. Riwayat singkat PT Mayora Indah. Didirikan pada tahun 1977 dengan pabrik pertama berlokasi di Tangerang dengan target market wilayah Jakarta dan sekitarnya. Sebagai salah satu fast moving consumer good, PT Mayora telah membuktikan dirinya sebagai salah satu produsen makanan berkualitas tinggi dan telah mendapatkan banyak penghargaan. Visi dan misi dari PT Mayora yang pertama, menjadi produsen makanan dan minuman yang berkualitas dan terpercaya di mata konsumen domestik maupun internasional, serta menguasai pangsa pasar terbesar dalam kategori produk sejenis. 2. Dapat memperoleh laba bersih di atas rata-rata industri dan memberi value add yang baik bagi seluruh stakeholders. Yang ketiga, dapat memberikan kontribusi positif terhadap lingkungan dan negara di mana perusahaan berada. Kode etik dari PT Mayora. Perusahaan memiliki kode etik untuk mendukung visi dan misi yang tidak terpisah dari peraturan internal perusahaan. Kode etik menjabarkan prinsip yang menjadi berperilaku bagi segenap anggota yang bergabung dalam keluarga besar perusahaan dalam melakukan tugas, tanggung jawab, dan kewenangan. Pokok-pokok kode etik perusahaan didasarkan pada 7 prinsip Mayora, yaitu pertama, quality, 2, efisiensi, 3, innovation, yang keempat, passion, yang kelima, wisdom, yang keenam, responsibility, dan yang terakhir, confidence. Manajemen resiko. Jenis resiko dan cara pengelolaannya antara lain, yang pertama, resiko persaingan usaha. Persaingan usaha yang harus dihadapi tentu tidak dapat dihindari. Karenanya, perusahaan harus menghadapi resiko ini sebagai tantangan yang menuntut kita untuk menjadi lebih kreatif dan dalam inovasi dan kritis dalam melakukan evaluasi terhadap keunggulan serta kekurangan yang dimiliki oleh perusahaan. Kedua, resiko fluktuasi nilai tukar. Fluktuasi nilai tukar, khususnya nilai tukar terhadap dolar Amerika Serikat, dapat mempengaruhi pencapaian kinerja perusahaan. Yang ketiga, resiko suku bunga. Suku bunga pinjaman yang diterima berdasarkan suku bunga mengambang dapat menimbulkan ketidakpastian bagi besarnya beban bunga yang harus ditanggung oleh perusahaan. Perusahaan lebih memilih suku bunga yang bersifat tetap. Dengan demikian, beban yang harus ditanggung lebih terukur. Resiko pasokan bahan baku dan kapasitas produk. Bencana alam, gagal panen, terganggunya jalur transportasi, dan kejadian sejenis yang menyebabkan terganggunya pasokan bahan baku dapat menyebabkan meningkatnya beban pokok penjualan serta dapat mempengaruhi pemanfaatan kapasitas produk untuk mendapatkan efisiensi maksimal sehingga dapat menurunkan kinerja operasional dan finansial perusahaan. Yang kelima, resiko ketentuan negara lain atau peraturan internasional. Menghambat pertumbuhan ekspor perusahaan karena besarnya pajak yang harus dibayar dapat menyebabkan harga jual produk menjadi tinggi sehingga harga jual menjadi mahal di negara tujuan. Yang keenam, resiko kebijakan pemerintah, sosial, dan politik. Adanya perubahan kondisi ekonomi, sosial, politik, dan keamanan juga dapat memberikan dampak terhadap kegiatan dan kinerja keuangan perusahaan. Manajerial perusahaan dalam strategi pemasaran produk. Di tengah tantangan yang beragam, kunci dari strategi perusahaan adalah tetap menjaga inovasi yang tanpa henti. Inovasi merupakan kunci utama agar perusahaan tidak hanya mampu bertahan, namun juga mampu berkembang. Karenanya, segala perubahan harus dicermati dan diwaspadai dengan seksama. Perusahaan menghadapi tantangan dengan cara positif. Setiap ada masalah, pasti di sana juga ada kesempatan. Maka, perusahaan senantiasa berupaya agar dapat menjadikan setiap kesempatan sebagai peluang untuk terus mempertahankan dan mengembangkan kinerja secara berkelanjutan. Pangsa pasar produk perusahaan meliputi seluruh lapisan masyarakat yang ada, tanpa dibatasi oleh gender, usia, lokasi, maupun harga. Perusahaan juga mempunyai banyak varian produk yang dapat memenuhi permintaan semua kalangan, yang terus-menerus ditingkatkan baik dari segi kualitas maupun jenisnya. Tanggung jawab sosial terhadap lingkungan. Pendekatan keberlanjutan meliputi tata kelola yang baik, menjunjung tinggi hak asasi manusia, pengelolaan sumber daya manusia, lingkungan, praktik operasional yang adil, pelayanan terbaik bagi pelanggan, dan kualitas produk, serta kontribusi kepada masyarakat. Tanggung jawab sosial terhadap lingkungan antara lain, yang pertama, lingkungan hidup.
Sebagai produsen makanan, perusahaan hampir tidak memiliki limbah yang dapat mencemari lingkungan. Yang kedua, praktik ketenaga kerjaan, kesehatan, dan keselamatan kerja. Menghargai keberagaman dan berkomitmen bahwa perempuan memiliki akses yang sama pada kesempatan untuk mengembangkan dan meniti karir di perusahaan sesuai kompetensinya. Yang ketiga, pengembangan sosial dan masyarakat. Dalam hal penggunaan tenaga kerja lokal, 100% tenaga kerja yang bergabung dengan perusahaan adalah tenaga kerja Indonesia. Yang keempat, tanggung jawab produk. Hasil produksi perusahaan merupakan makanan dan minuman. Karenanya, kesehatan dan keselamatan konsumen mendapat prioritas utama dalam perusahaan. Sekian penjelasan company profile dari PT Mayora. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.